Materi yang menjadi fokus pembahasan dalam video ini adalah materi perkuliahan minggu ke-12, yaitu alat kelengkapan negara. Secara umum, topik alat kelengkapan negara ini membahas mengenai organ-organ yang menjalankan kekuasaan negara, yang dibentuk langsung oleh konstitusi maupun oleh peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap materi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana berjalannya suatu negara secara sistematis dan juga terstruktur. Baik, saya akan menjelaskan definisi organ negara. Nah, dari definisi ini terdapat 3 pendapat, yaitu Hans Kelsen, C.F. Strong, dan juga Bagirmanan. Menurut Hans Kelsen, organ negara adalah individu atau kelompok yang tindakannya diatribusikan kepada negara. Nah, Hans Kelsen ini menekankan aspek subjek pelaksana dan pertanggungjawaban negara. Kemudian C.F. Strong ini mengemukakan organ negara adalah lembaga-lembaga utama yang dibentuk oleh konstitusi untuk menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara konstitusional modern. C.F. Strong ini menekankan lembaga utama dan fungsi kekuasaan negara. Kemudian Bagirmanan ini mengemukakan bahwa organ negara adalah lembaga yang diatur dalam konstitusi, menjalankan tugas, wewenang, serta hubungan antar organ dan warga negara. Bagirmanan ini menekankan pengaturan kewenangan dan hubungan ketatanegaraan. Nah, maka demikian, organ negara dapat dipahami sebagai lembaga atau individu yang dibentuk dan diatur oleh hukum untuk menjalankan fungsi serta kewenangan negara, baik secara struktural maupun fungsional. Adapun 4 sudut pandang dalam memahami alat perlengkapan negara atau organ negara. Yang pertama, aturan yang menjadi dasar penyusunan. Sudut pandang ini melihat organ negara dari dasar hukumnya, yang artinya suatu organ negara ada karena diatur atau dibentuk oleh aturan hukum, terutama konstitusi atau UUD dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, klasifikasi fungsi. Sudut pandang ini memahami organ negara berdasarkan fungsi yang dijalankan. Yang tiga, posisi organ negara. Sudut pandang ini melihat kedudukan organ negara dalam struktur ketatanegaraan. Misalnya, apakah termasuk organ utama ataupun organ pendukung. Dan yang terakhir, peran organ negara. Sudut pandang ini menekankan peran nyata organ negara dalam praktik ketatanegaraan. Pembentukan organ negara di Indonesia memiliki tingkatan dasar hukum yang berbeda. Pada tingkatan pertama, organ negara dibentuk langsung oleh UUD 1945. Organ negara pada tingkat ini memiliki kedudukan paling kuat karena keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, organ negara yang dibentuk oleh UUD 1945 tidak dapat dihapus atau diubah, kecuali melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Pada tingkat kedua, organ negara dibentuk berdasarkan undang-undang. Organ negara pada tingkat ini dapat dibentuk, diubah, atau dihapus melalui proses legislasi biasa bersama DPR dan Presiden. Lalu, pada tingkat ketiga, organ negara dibentuk melalui peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Organ negara pada tingkat ini memiliki kedudukan paling fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Klasifikasi ini penting untuk memahami mana organ negara yang bersifat permanen dan konstitusional, serta mana organ negara yang bersifat teknis dan dapat diubah melalui peraturan perundang-undangan biasa. Organ negara dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi kekuasaan yang dijalankannya dalam sistem ketatanegaraan. Pertama, fungsi legislatif, yaitu fungsi pembentukan undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedua, fungsi eksekutif, yaitu fungsi pelaksanaan, pemerintahan, dan pelaksanaan undang-undang dalam praktik sehari-hari. Ketiga, fungsi yudikatif, yaitu penegakan hukum dengan keadilan melalui proses peradilan. Keempat, fungsi konsultatif atau auditif, yaitu fungsi pemberian, pertimbangan, nasihat, serta pemeriksaan dan pengawasan khususnya terkait penyelenggaraan negara dan keuangan negara. Klasifikasi ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa setiap organ negara memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapkan dalam menjalankan sistem negara hukum. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi posisi organ negara. Struktur alat kelengkapan negara di Indonesia dibedakan menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan pusat atau nasional dan juga tingkatan regional atau daerah. Pada tingkat pusat, organ negara itu meliputi presiden, DPR, dan juga MA. Sementara itu, pada tingkat daerah itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu provinsi, kabupaten kota, dan juga desa. Pembagian posisi organ negara tersebut sesuai dengan prinsip negara kita, Indonesia, serta pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu.
Pembagian ini bertujuan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan pembagian kewenangan yang jelas, dan juga meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab pada setiap level pemerintahan. Saya akan menjelaskan peran organ negara di Indonesia yang terbagi menjadi organ negara utama dan organ negara penunjang. Pada organ negara utama, yang pertama ada Badan Legislatif. Badan Legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Peran utamanya adalah membentuk undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Yang kedua, Badan Eksekutif. Badan ini dipimpin oleh Presiden beserta jajarannya. Tugasnya adalah melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Badan Yudikatif. Badan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fungsinya adalah menegakkan hukum dan menjaga agar UUD 1945 tetap ditegakkan. Selanjutnya, terdapat organ negara penunjang yang membantu jalannya pemerintahan. Contohnya adalah KPK yang berperan dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Kemudian ada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berfungsi sebagai lembaga penasihat presiden. Selanjutnya, Ombudsman berperan sebagai lembaga pengawas terutama dalam pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu, terdapat lembaga yang berfungsi untuk koordinasi, yaitu menyelaraskan kerjasama dan kebijakan antar lembaga negara. Contoh pendukung yang relevan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi legislatif dengan membentuk undang-undang bersama Presiden. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Contoh ini menunjukkan bagaimana antar organ negara saling berinteraksi dan saling mengawasi dalam sistem ketatanegaraan. Rangkuman dari pembahasan sebelumnya bahwa organ negara merupakan lembaga atau individu yang dibentuk dan diatur oleh hukum untuk menjalankan fungsi serta kewenangan negara. Pemahaman mengenai organ negara dapat dilihat dari dasar hukum, pembentukannya, klasifikasi fungsi, posisi dalam struktur ketatanegaraan, serta perannya dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia. Organ negara dibentuk berdasarkan tingkat peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan di bawah undang-undang yang menentukan kedudukan dan kekuatan masing-masing organ negara. Nah, menurut kelompok kami, materi organ negara ini memberikan pemahaman bahwa kekuasaan negara ini tidak dijalankan oleh satu lembaga saja, melainkan dibagi ke berbagai organ negara dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda. Pembagian ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara. Maka dari itu, materi alat kelengkapan negara ini relevan dalam kajian ilmu negara karena menjadi dasar untuk memahami struktur kekuasaan dan mekanisme kerja negara. Melalui materi ini, mahasiswa atau kami dapat memahami bagaimana prinsip negara hukum dan demokrasi diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.